Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Oktasari dengan NIM 2020201042. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang angkatan 2020. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang hakikat matematika yang merupakan tugas mata kuliah materi matematika MI dari Bapak Fadila Ali Safyan MPD. A. Definisi matematika. Dalam dunia ilmu pengetahuan, matematika salah satu dasar kuat karena tidak ada selain matematika yang hanya memiliki cabang satu ilmu yang tidak mengaitkan matematika. Hal ini karena matematika mempunyai kekuasaan yang dimana matematika memberikan bahasa, proses, dan teori sehingga menjadi satu dan tidak bisa dipatahkan. Matematika juga memiliki banyak keunikan yang dimana memiliki fungsi sebagai lambang untuk berkomunikasi dengan pengetahuan lainnya. Matematika ini juga merupakan salah satu cabang ilmu yang diajarkan pada semua jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak dan sampai perguruan tinggi. Karena matematika adalah ilmu yang mendasari kehidupan manusia. Dari pertemuan ditemukannya, matematika terus berkembang secara sistematis dan dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Adapun pengertian matematika menurut para ahli, salah satunya pengertian matematika menurut Abdurrahman adalah bahasa simbolik yang berfungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan kekurangan sehingga fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berpikir. Lalu, ada juga yang berpendapat bahwasannya matematika hanya suatu perhitungan, tambah, kurang, kali, dan bagi. Tetapi, ada pula yang melibatkan semua topik yang bersangkutan seperti aljabar, geometri, dan trigonometri. Istilah matematika berasal dari kata lain, matematik, yang dimana semula mengambil dari kata Yunani matematik atau bertalian dengan pengetahuan. Kata itu terdapat kata Yunani yang mempunyai arti metema, yang berarti ilu atau pengetahuan. Dalam proses perkembangan dapat dilihat bahwa matematika merupakan ilmu dasar yang sudah menjadi alat untuk mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Karena hampir seluruh disiplin ilmu menggunakan konsep matematika dalam mempelajari objek kajian. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwasannya ada beberapa istilah yang melekat pada matematika, yaitu yang pertama, matematika merupakan ilmu yang bersifat terstruktur. Kedua, matematika merupakan ilmu deduktif. 3. Matematika merupakan ilmu tentang pola dan hubungan. 4. Matematika merupakan bahasa. Dan 5. Matematika merupakan ratu sekaligus membantu ilmu lain. Maka dari itu, hal tersebut menunjukkan bahwa matematika memiliki peranan penting bagi dunia pendidikan dan perkembangan teknologi. B. Perbedaan matematika dan ilmu lain. Pada abad ini, matematika menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam keseharian aktivitas manusia, baik mulai dari matematika maupun yang sederhana. Karena hampir semuanya telah menggunakan matematika sebagai pengembangan aljabar maupun statistika. Hampir dapat dikatakan bahwa fungsi bahasa yang berhubungan dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, matematika sebagai ilmu bahasa. Matematika merupakan bahasa yang mengandung lambang, serangkaian pertanyaan yang ingin kita sampaikan. 2. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Pola pikir deduktif banyak digunakan baik dalam bidang ilmiah maupun bidang lain yang merupakan proses pengembalian kesimpulan yang didasarkan kepada premis-premis yang kebenarannya telah ditemukan. 3.
Matematika, ilmu alam, dan ilmu sosial. Dalam perkembangan, ilmu pengetahuan alam matematika memberikan kontribusi yang cukup besar. Kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu alam lebih ditandai dengan penggunaan lambang-lambang bilangan untuk perhitungan dan pengukuran. Di samping hal ini, seperti bahasa, metode, dan lainnya. 4. Perbedaan ilmu dan matematika. Yang pertama, pembuktian pada matematika tidak dengan pembuktian secara empiris. Kedua, pembuktian pada ilmu pengetahuan didapat melalui pembuktian secara empiris. 5. Hubungan ilmu dan matematika. Matematika sangat penting dalam keilmuan, terutama dalam peran yang dimainkannya dalam mengekspresikan model ilmiah. Mengamati dan mengumpulkan hasil-hasil pengukuran, bagaimana membuat hipotesis dan dugaan, pasti membutuhkan yang sering dipakai dalam keilmuan, diantaranya kalkulus dan statistika. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan bahwa ilmu tanpa matematika tidak berkembang. Selanjutnya, C. Konsep matematika secara deduktif dan induktif. Yang pertama, pendekatan induktif. Pengertian pendekatan induktif adalah pendekatan pengajaran yang berawal dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian suatu kesimpulan menjadi suatu kesimpulan, prinsip, atau aturan. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Kedua, pengertian pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah cara berpikir dari hal yang bersifat umum, yaitu pemberian penjelasan tentang pembelajaran, ke hal yang bersifat khusus, yaitu berupa penerapan rumus dan teorema tersebut atau berupa contoh-contoh. Selanjutnya, D. Perbedaan postulat atau aksioma atau teorema atau dalil. 1. Pengertian postula atau aksioma. Aksioma merupakan suatu pendapat sebagai pedoman dasar atau dalil pemula, sehingga dari kebenarannya tidak perlu dibuktikan. Atau bisa juga sebuah ketentuan yang pasti atau mutlak kebenarannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksioma adalah pernyataan yang dapat diterima sebagai kebenaran tanpa pembuktian. Lalu, ada beberapa syarat penting agar aksioma dapat dijadikan sebuah sistem, antara lain konsisten, independen, lengkap, ekonomi. 2. Pengertian postulat. Postulat adalah pernyataan matematika yang disepakati benar tanpa pembuktian. Contohnya adalah misalkan pada geometri, setiap garis paling sedikit berisi 2 titik berbeda. Ada 8 prinsip dalam postulat, antara lain: yang pertama, prinsip kausalita, yaitu keyakinan bahwa setiap kejadian mempunyai sebab. 2. Prinsip prediktif uniformatif, yaitu bahwa sekelompok kejadian akan menunjukkan orang untuk bersikap tidak memihak mengenai berbagai data di hadapannya. 3. Prinsip empirisme, yaitu mendorong orang untuk menganggap bahwa kesan dan indranya dapat dipercaya. 4. Prinsip kehematan, yaitu bahwa oleh karena banyak hal yang sama, seseorang memilih keterangan yang paling sederhana. 5. Prinsip kontrol, yaitu bahwa kontrol adalah sangat perlu, khususnya untuk melakukan eksperimen. 6. Prinsip isolasi, yaitu agar fenomena yang diselidiki itu dipisahkan dari yang lain. 7. Prinsip pengukuran, yaitu agar berhasil penyelidikan dapat dijelaskan secara kuantitatif atau matematik. Selanjutnya ada 3 macam postulat. Pertama, postulat ekivalensi massa. Kedua, postulat geometri. Ketiga, postulat Robert Koch. 3. Pengertian teorema.
Teorema adalah pernyataan matematika yang harus dibuktikan kebenarannya. Contohnya adalah teorema Pythagoras. Jika dua buah bidang yang berbeda berpotongan, maka irisannya berupa garis.